Disebutkan bagaimana peranan teknologi demikian besar dalam mengubah bahan pangan menjadi bahan makanan, ya, artinya yang siap untuk disantap. Tapi dalam peradaban manusia, bahwa makan itu tidaklah sekedar untuk kenyang. Berarti di sini ada filosofi dalam makanan itu. Bagaimana filosofi makan itu yang sesungguhnya? Pada hakikatnya fungsi makanan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan sanubari dan bahkan keagungan umat manusia sendiri, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut human dignity. Jadi fungsi dari pangan itu melibatkan tentu saja untuk tubuh, untuk kebutuhan fungsi sosial, kebutuhan tradisi, kebutuhan budaya dan religi bahkan. Sehingga manusia ini bukan makan hanya karena secara fisik masuk ke dalam badan, tetapi makanan yang kita makan itu diikuti oleh mutu lingkungan yang ada. Kita makan sendirian itu pada hakikatnya tidak nikmat dan tidak bisa banyak, tetapi makan rame-rame lebih banyak. Lebih indah lagi makanan itu bila diikuti dengan suatu musik. Kalau kita makan dengan musik, live musik, itu berbeda dengan sound system. Kalau kita di depannya ada bunga yang indah, dengan lingkungan tari-tarian, itu semuanya masuk di dalam sanubari yang membuat manusia budaya tinggi. Kelompok-kelompok manusia atau masyarakat dunia yang memiliki budaya tinggi, budaya maknya juga sangat tinggi, sangat jelimet, dan yang kita sebut diantaranya ialah cuisine dan gastronomi, gastronom, kuliner, sebagainya. Itulah semua yang menyebabkan manusia meningkatkan dirinya melalui suatu makanan. Karena dengan makanan yang bermutu tinggi, kepekaan kita terhadap budaya, kepekaan manusia terhadap keindahan, dan kepekaan kita terhadap agama itu bisa meningkat bila dibanding makanan-makanan yang masuk itu makanan-makanan yang bermutu rendah. Itu kira-kira hubungan-hubungan mengenai manusia dan human dignity atau istilahnya keagungan manusia. Persyaratan untuk pangan bagi binatang yang kita sebut pakan tidak sejelimit itu. Karena itulah ada batas-batas yang disebut pangan untuk manusia, pakan untuk binatang, dan human dignity, keagungan manusia itu menjadi center dari seluruh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Tadi disebutkan bahwa makan itu merupakan salah satu fungsi sosial, Pak, ya, untuk bisa berinteraksi dan sebagainya. Ada satu kelompok masyarakat yang senang gitu kalau makan sambil ngobrol. Kemudian ada juga di kelompok masyarakat lain kalau makan tidak boleh sambil ngobrol. Itu bagaimana? Ya, di dalam itu dari makan itu adalah lokal fenomena. Artinya bahwa makanan itu sangat tunduk kepada tradisi dan budaya setempat. Ada orang yang ingin ngomong dengan bahkan menyanyi. Ada orang yang waktu ngomong itu konsentrasinya ialah mencerna makanan. Ada juga makanan itu yang boleh sembarang, yang pada hakikatnya sekarang dengan masuknya makanan-makanan fast food, itu kita makan dalam bahasanya eat on the run. Jadi makan dengan lari-lari. Nah, ada kecenderungan yang dianggap oleh para kaula muda bahwa makan-makan dengan jalan-jalan dan makan secara tata krama makan malam yang tertib itu impact-nya sama, itu adalah salah besar. Karena makanan-makanan yang dilakukan dengan tertib itu implikasinya besar sekali, dan itulah yang pada hakikatnya saya rasa makan malam menjadi tererosi, menjadi tidak diperhatikan lagi, bukan suatu forum komunikasi yang bagus bagi keluarga, tetapi orang lebih suka makan di fast food sambil jalan, dan menurut pendapat saya makan bersama di meja makan merupakan suatu latihan disiplin yang baik, melakukan komunikasi antar keluarga yang baik sehingga mengurangi istilahnya itu anarki, dan anarki di keluarga bisa berkembang menjadi anarki terhadap suatu lingkungan yang lebih luas.